Ya pemirsa, ketika saat ini perlahan tapi pasti misteri pembunuhan terhadap Brigadir Joshua mulai terungkap, penetapan tersangka sudah dilakukan kepada Baradae, tapi memang ada temuan yang sudah dimiliki oleh LPSK bahwa ada kemungkinan bahwa Brigadir Joshua ini ditembak dengan jarak dekat dan ada kemungkinan bahwa LPSK akan melindungi Baradae sebagai saksi korban. Ataukah hal ini kita bisa bertanya bahwa mungkinkah bahwa ada hal lain di balik ini? Atau mungkinkah Baradae bisa mengungkap hal yang lebih besar dari ini atau sebagai justice collaborator? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir kuasa hukum dari almarhum Brigadir Joshua di sini, Mas Mansur Febrian. Mas Febrian, selamat malam. Selamat malam, Mas Caca. Ya, saya juga telah bersama dengan Pak Abdul Fikar sebagai pakar hukum pidana kita. Pak Abdul Fikar, selamat malam. Selamat malam juga, Mbak. Dan saya juga sudah tersambung nih pemirsa dengan Bapak Ruli Novian yang merupakan jubir LPSK. Pak Ruli, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Mungkin saya pertama kali pasti ke LPSK terlebih dahulu. Karena ada informasi yang mungkin terbaru ya Pak ya, bahwa LPSK melakukan penelusuran, ada kemungkinan bahwa Baradae menembak dari jarak dekat ini. Seperti apa sih detailnya Pak, boleh disampaikan? Iya, terkait hal yang disampaikan tadi, tentu begini. Baradae, kita lihat perkembangan kasusnya ya, dan sangat potensial untuk menjadi saksi pelaku. Istilah kerennya justice collaborator itu. Nah, sangat potensial jadi justice collaborator dengan satu syarat bahwa ada pelaku lainnya, bukan hanya Baradae sendiri yang menjadi tersangka atau terdakwa nantinya gitu ya misalnya, tetapi ada pelaku lainnya. Itu dalam konteks justice collaborator. Dan tentu yang menjadi pertimbangan juga bahwa status justice collaborator ini harus dilihat peranan dari yang bersangkutan sejauh mana. Jadi kalau di undang-undang itu ada istilah bukan pelaku utama. Seperti itu Mbak Caca. Nah, terkait dengan informasi ditembak jarak dekat yang tadi disampaikan Mbak Caca, LPSK sudah meminta keterangan informasi dari Baradae ya. Lebih dari dua kali kita melakukan wawancara atau dalam konteks investigasi terhadap yang bersangkutan. Selain itu LPSK juga tentu menggali sumber-sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya guna melakukan penelaahan permohonan yang diajukan Baradae. Sehingga kita tentu mendapatkan informasi dari sumber yang bisa dipercaya terkait hal-hal yang tadi disampaikan. Ya, Pak, sebenarnya atas tujuan apa Pak LPSK menggali informasi ini? Apa memang ada kemungkinan bahwa Baradae bisa dijadikan saksi korban yang dilindungi oleh LPSK? Bukan saksi korban ya, tapi saksi pelaku lebih tepatnya gitu ya. Dan bisa saja dilindungi sebagai saksi pelaku. LPSK kalau menggali informasi, melakukan investigasi itu memang mandatnya undang-undang, Mbak. Setiap permohonan perlindungan yang masuk kepada LPSK harus mengecek kebenaran dari permohonan tersebut. Signifikansi dari keterangan yang bersangkutan, apakah akan membantu pengungkapan perkara ini secara baik atau tidak, begitu. Iya, Pak Ruli, sebelumnya kan memang Ibu Putri Sambo, bahkan salah satunya Baradae ini kan pernah ada keinginan untuk dilindungi dari LPSK, tapi asesmen belum dilakukan atau mungkin belum ada keputusannya. Nah, sekarang kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan. Masih ada kemungkinan untuk ke arah sana? Untuk Baradae ya sangat terbuka kemungkinan. Permohonan yang bersangkutan belum kami putuskan untuk diterima atau ditolak, Mbak. Mengapa demikian? Karena memang kami membutuhkan informasi yang komplit ya, yang komprehensif untuk memberikan perlindungan. Tidak bisa terburu-buru dalam memutus perlindungan yang nantinya tentu akan berdampak tidak baik. Nah, tentu kita juga melihat ya proses hukum yang berkembang gitu ya, berubah, ada perubahan gitu. Nah, sehingga memang perlindungan yang dilakukan LPSK sangat lekat dengan hal tersebut. Baik, apakah memang jangan-jangan atau mungkin ada kemungkinan ada kekhawatiran mungkin hal-hal seperti pengancaman, pemaksaan terhadap Baradae, karena perkembangan saat ini di Barreskrim ini kan memang cukup dinamis ya, bahkan banyak sekali penjagaan yang dilakukan di sana. Ke arah sana nggak sih Mas Ruli?
Ya kita lihat ya perkembangannya ya, apakah akan ke arah sana atau tidak. Kalau ancaman secara fisik, saya meyakini Baradae sudah banyak yang melindungi. Bahkan saya lihat berita ada beberapa brimob yang hadir di Bareskrim gitu ya. Nah tentu dalam konteks keamanan, saya meyakini yang bersangkutan saat ini sementara sampai perlindungan LPSK diputuskan dalam kondisi yang baik gitu ya. Namun demikian untuk menjaga objektivitas keterangan yang benar gitu, yang sesungguhnya itu penting LPSK untuk melindungi yang bersangkutan dalam kaitan pengungkapan perkara jika memang perkara ini dilakukan lebih dari satu orang gitu. Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, balik lagi bahwa yang jadi persoalan ini adalah kita muter-muter terkait pasal yang dikenakan terhadap Baradae. Sehingga mungkin kita akan berpikir bahwa apakah jangan-jangan dan segala kemungkinan. Sebenarnya dengan pasal 338 Junto 5556 ini ada kemungkinan tidak bahwa ada aktor lain di balik Baradae, mungkin Baradae sebagai orang yang disuruh atau dikorbankan seperti apa? Iya, dengan dicantumkannya pasal 55 dan 56 ya pelaku ini tidak tunggal gitu ya, tidak tunggal karena ada pembantu ya, ada pembantu dan ada juga orang lain gitu yang ikut melakukan gitu. Nah kalau kalau hanya satu orang kan tidak mencantumkan 55 dan 56 gitu ya, peserta dan pembantu gitu. Nah bisa jadi Baradae ini kalau dia tekanannya pada 55 maka dia sama-sama melakukan dengan pelaku utamanya. Tapi bisa juga dia pelaku tapi hanya pembantu ya. Itu kalau 56 tekanannya. Nah karena itu mungkin polisi mau aman dipakai dua-duanya. Oh begitu. Jadi ini bukan jalan akhir ya. Bisa jadi bahwa dipakai dulu lah sementara pasal ini gitu. Seperti itu. Iya. Karena membuka kemungkinan. Karena kan polisi cuma mengeksplor kejadian. Yang akan merumuskan dakwaan kan jaksa nanti. Jadi jaksa nanti mau pakai 55 atau 56, nah itu terserah. Tapi fakta-fakta oleh polisi diurai sedemikian rupa yang memungkinkan penerapan 55 atau 56. Gitu. Tapi kalau dalam undang-undang pidana ini sebenarnya kemungkinan untuk justice collaborator ini ada celahnya tidak sih, Pak? Justice collaborator itu saksi atau terdakwa yang bekerja sama memperjelas terjadinya satu tindak pidana. Kalau dia mengaku membuka ini segala macam, nah dia bisa dipertimbangkan oleh LPSK ya untuk menjadi dilindungi. Syaratnya itu tadi dia membuka semuanya yang sejelas-jelasnya bahwa kejadian tindak pidana itu memang terjadi dan ini yang informasinya. Nah, itu syaratnya gitu. Oke, mungkin yang jadi problem di sini adalah memang ada dua versi yang dipercaya oleh masing-masing pihak. Meskipun saat ini kita mempercayai apa yang saat ini disampaikan oleh Polri, tapi dari kuasa hukum begitu banyak bantahan-bantahan. Mulai dari bahwa Baradae yang bukan menewaskan Brigadir Joshua. Apakah seperti itu mengingat dia sudah tersangka, sudah kena pasal 338, ini seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.